من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما غواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatidz, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan sekaligus tuan rumah sekaligus yang sekalian tasakuran Persija menang katanya. Ya, beserta staf-stafnya Bapak Mansur, Bapak Subagio yang saya hormati, Bapak Subur, Bapak Ustadz Asmat, Bapak Ustadz Ihsan, dan juga Bapak Rukim dan para orang tua saya yang saya tadi sebutkan nama, namun juga tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dicatat sebagai amal baik. Amin. Yang mana yang kedua, marilah kita bersalawat dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita ini nanti dibalas pada hari kiamat dengan syafaatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita ya, dengan kitab ya Busral Karim atau syarah daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrami, ya, masih sekitar tentang adab membuang air, baik air besar maupun air kecil. Mari kita tawasul dulu kepada pengarang kitab, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau sehingga kita mudah diberikan pemahaman. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal mamnu wal rusuh wa taubatun nasuh wa salatul jasad illa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa illa rususan lil ma'rifatal kitab al-alim al-alamah Syekh Syahid bin Muhammad Ba'asin summa illa rususan lil alim al-alamah Syekh Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Babadol Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yarjatu bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih sekitar adab atau kesunahan dalam membuang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, ketika mau buang hajat besar maupun kecil, sunnahnya pakai sendal. Kedua, menutup kepala. Sunnah juga bawa batu. Ya, masuk kaki, keluar kaki kanan. Ya, terus haram ngapain di kamar mandi? Zikir. Ya, membawa ayat Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, zikir, pokoknya sejenisnya, tahlil, ratib jangan. Boleh. Baca buku boleh.
Ya. Rajin berarti rajin. Ya kalau di Jepang bisa ada. Di kamar mandinya ada disediakan koran atau majalah. Emang Jepang itu budaya bacanya tinggi. Dia di kamar mandi sampai ada di bis, di nunggu bis baca buku, di halte, di dalam bis, di kereta, di stasiun mereka ternyata baca. Nah, jadi di bis itu katanya 90% orang di bis, di kereta itu baca buku. Berarti yang nggak baca 10%. 10% itu ternyata orang Indonesia yang ada di Jepang. Jadi orang Jepang itu memang baca bukunya luar. Dan Jepang juga negara yang paling bersih kan. Nah, kemarin ya pokoknya bekas apa aja dia selalu bersih. Ya, tidak ada sampah. Padahal bersih itu yang punya konsepnya adalah orang Islam. An-najafatu minal innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang Islam yang punya, tapi yang ngejalanin orang non muslim kebanyakan ya. Malu kita seharusnya ya. Ya makanya kita belajar diantaranya adab membuang itu. Terus kemarin nongkrong, ya nongkrongnya itu kemarin yang diperkuat kaki kan, makanya agak maju sedikit kaki kirinya kemarin sudah kita praktekkan. Terus juga sunnah jauh dari keramaian, supaya suara-suara bising, bau-bau tidak sedap tidak tercium, ya. Dan ditutup, jangan terbuka bebas, ya. Dan juga tidak boleh buang air kecil maupun besar di air yang tidak mengalir, air diem, sedangkan airnya sedikit. Terus juga tidak boleh juga buang air besar kecil ya di air yang ngalir tapi sedikit ngalirnya. Tidak boleh buang air di lubang, di ventilasi, di jalan maupun di pinggir jalan ataupun di bawah pohon yang ada buahnya yang enak dimakan. Juga tidak boleh berbicara di dalam kamar mandi, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Di kamar mandi ada assalamualaikum, jangan dijawab. Waalaikumsalam. Di kamar mandi waalaikumsalam, nggak usah dijawab. Ya, nyanyi makruh di kamar mandi, ya kan? Tuh. Dan juga istibro dehem itu disunahkannya dehem kalau buang air kecil. Masuk baca doanya bismillahi allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Baca tulis tuh. Keluarnya ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Baca tulis tuh supaya hafal. Wala yastaqbilul kiblat wala yastadbiriha. Tidak boleh menghadap dan juga ngebelakangi kiblat nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi belakangin nggak boleh, ngadepin juga nggak boleh. Berarti mana? Ya jangan menghadap kiblat, jangan belakangin. Terus apa lagi? Wa min adabihi, di antara adab buang air besar, alla yastaqbilal as-samsa, jangan menghadap matahari. Berarti kalau pagi nggak boleh menghadap ke barat ya. Matahari timbul di sebelah timur. Berarti kalau sore nggak boleh menghadap barat. Kalau di tengah ya kencingnya berdiri, masa tiduran nggak bisa, ya kan? Jadi adabnya bukan tidak boleh, bukan haram, tapi makruh. Dan juga pada malam hari tidak boleh menghadap ke bulan, ya, bulan belakangin maupun menghadap ke bulan itu. Jadi makruh hukumnya. Kenapa? Karena matahari dan bulan merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wala yarfa'u saubahu hatta yadnu'a minal ardi. Jangan ngangkat pakaian, celana, anduk apa saja sebelum dekat sama tanah. Jadi kalau mau kencing kan kita buka. Kalau pakai kain kan ngangkat. Jadi belum nyampe, kain udah diangkat baik. Iya, jangan. Jadi ngangkat itu kalau udah hampir nyampe deket sama WC, gitu ya. Tuh, itu sampai segitu diatur. Aci dibilangin segala ya kan.
Ya, mungkin kalau orang dulu kan buang airnya di kebun, di jamban. Ya, jadi sebelum masuk jamban atau sebelum nongkrong lagi berdiri udah buka, ngangkat anduk. Takutnya ada yang ngelihat. Jadi pas lagi nongkrong baru kita buka, kita angkat. Ya. Tuh. Makanya ribet juga kalau pakai lepis. Ya kan? Ganjel keras kan. Ya. Wala yabula fi makanin solbin, nggak boleh kencing di atas tanah yang keras, di plesteran, di batu. Kenapa? Karena berbalik, jepret, ya kan? Nah, kalau nyepret airnya najis ntar kemana-mana. Disengaja batu dikencingin, ya kan? Ban juga keras kan? Oh, iya itu supir, ya kan? Ban dikencingin. Ketika ban dikencingin kan air berbalik, nyepret, ya. Maka dilarang. Ya, jangan kencing di benda yang keras, yang kira-kira nanti kencingnya menjadi berbalik, gitu ya. Walayan jurilah sama, jangan kencing dangak. Ya kan? Kalau dangak takutnya kemana? Mana, gitu ya. Makanya orang laki segagah kayak apapun kalau kencing tetap dipegangin, ya kan? Gagah kuat, tetap aja kalau kencing mah harus dipegangin. Kalau dipegangin ya kemana-mana, ya kan? Jadi tetap harus dipegangin, ya kan? Tapi wala ila farji, dangak nggak boleh, tapi nggak boleh ngeliat kemaluan. Jangan diliatin, ya kan? Makruh, meskipun punya sendiri, apalagi punya orang lain, ya kan? Punya sendiri aja makruh, ya, jangan diliatin, ya kecuali dalam satu keadaan sakit, lagi diobatin atau apa, atau lagi mau disunat, ya kan? Kalau nggak ngapa-ngapa mah nggak usah diliatin, ya. Dan nggak usah dangak juga, ya kan? Iya, merem, ya. Jadi makruh kan, kayak Sayyidina Ali kan gelarnya karamallahu wajah, karena memang wajahnya itu tidak pernah melihat kemaluan. Ya, kita sehari berapa kali, ya kan? Wala ila mahya rujuminhu, ya kan? Dan juga jangan melihat ya sesuatu yang keluar, ya, kecuali memang dalam rangka ya pengobatan, ya, nggak apa-apa. Wala ya'basu wala yasbala sabau qablal intisabihi, ya. Jadi ketika selesai, ya, jadi apa nutupnya itu, ya, ketika jangan lagi tiri, baru sebelum berdiri maka harus nutupnya. Jadi pas berdiri kita baru tutup, ya, berarti ntar takutnya ada yang lihat, ya. Jadi kalau mau bukanya lagi semua nongkrong deket mau sampai ke WC, pas mau nutupnya juga begitu, ya. Nutupnya, jadi pas udah berdiri jangan baru ditutup dari bawah, udah kita tutup, itu biar aman, biar tidak ada yang. Wa yahrumul al-baulu fil masjid, haram kencing di masjid, ya kan? Haram nih. Meskipun kencingnya di mana? Di wadah, di botol, pispot, nggak boleh, haram kencing di dalam masjid atau di area masjid, meskipun ditatakin, diwadahin pakai plastik, ya. Bahkan di kamar mandi saja kalau kita tidak ada urusan dengan masjid, ya tidak boleh kencing, ya kan? Bagi lewat pengen kencing, ada masjid kencing doang, nah, itu makruh. Paling nggak kita kudu apa? Ya wudu atau salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu, gitu ya. Jadi jangan kencing doang. Iya, jangan.
Makanya disunahkan kalau mau ke masjid itu udah rapi, udah punya wudu, udah rapi punya wudu. Di masjid batal, baru kita wudu di masjid. Jadi jangan niat wudunya di masjid, di rumah dulu. Kencingnya juga di rumah. Di rumah nggak pengen kencing, pas masjid pengen baru kencing. Ini kagak pengen berak kok ke masjid berak di masjid, mandi di masjid, pikiran aja dia pulang. Ya kan? Itu haram, nggak boleh yang begitu mah tuh. Ya jangan. Jadi masjid bukan buat buang air besar, ya kan? Tapi disiapkan itu buat apa? Buat orang yang membutuhkan, ya ketika berkaitan dengan masjid tuh. Jadi minimal habis kencing kita wudu. Ya wudulah, ya. Kenapa ini cari masjid? Habis kalau di sono rest area bayar, ya kan? Masjid aja yang gratis, ya. Wa ala qabri wa yukrahu indal qabri, jangan kencing di area kuburan. Area kuburan jangan, apalagi kuburannya dikencingin, batu nisannya jangan, makruh. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, kita tetap menghormatinya. Lagian angker lagi, takut kesurupan mau, ya kan? Berani amat kan kuburan dikencingin, ya. Jadi jangan kencingin kuburan. Wa qaiman, dan juga jangan kencingnya sambil berdiri itu. Jadi jangan berdiri, makruh. Ya, harusnya apa? Ya nongkrong, kemarin kan udah kan, ya, nongkrongnya juga begitu. Yang dikuatkan adalah kaki kanan, kaki kiri, berarti agak majuan. Ya, jangan terlalu disamakan. Ya, biar apa? Biar ya, lambungnya itu tertekan, kejepit. Ketika lambung kejepit, maka isi ya yang ada di lambung dia akan keluar. Itu illa li uzrin, boleh kencing berdiri ketika ada ujur, ada alasan, ya kan, kakinya asam urat nggak bisa nongkrong, nah kan boleh kan berdiri. Kenapa kalau nongkrong sakit? Nah, kan boleh. Ya, jadi kalau ada alasan atau kalau nongkrong ngeri ada ulah atau apa, takut kecatok, ya kan gelap, ya boleh kencingnya berdiri. Tapi kalau nggak ada alasan ya harus nongkrong kencingnya. Makanya pakai celananya jangan yang ketat-ketat. Kalau kemana pakai celana yang bahan aja. Apalagi celana apa? Celana yang lepis tapi ketat. Celana apa tuh sekarang? Street, pensil. Ya kan, kalau ketarik susah itu. Ya, betis aja nggak lolos. Kencingnya diri. Pasti keceret nggak? Kena nggak? Ya kena lah celananya, nyeret. Ya kan? Terus sholatnya gimana? Ya kan? Nggak sholat ya. Kalau pun sholat juga mau nongkrong pakai lepis ketat susah, kabet. Ya kan? Udah gitu gaya lah pakai sepatu. Ya kan? Ya susah kan, sepatunya pasti ceretan. Ya udahlah, makanya kemana-mana pakai sarung baik. Kalau pakai sarung enak kan, tinggal ngangkat, beres. Nongkrong bisa, sendal dicuci bisa, udahlah teplek aja udah, nggak usah yang bagus-bagus. Kenapa? Kalau kena air nggak takut, terus sendal bagus, sepatu bagus, keceretan ya susah nyiramnya, akhirnya kagak disiram. Nah, jadi najis ya. Udah kompak, kalau kemana-mana kita pakai sarung, tapi sarungnya BHS yang harganya 1 juta. Ada yang ngecengnya sarung kayak celana lu berapa duit? Paling 200.000, BHS 1 juta nih. Paling diem dia. Ya. Tuh, ya. Artinya apa? Kita mengutamakan biar selamat. Gampang kan kata Nabi. Ya kan, ada makam ketika Nabi lewat, ada 2 kuburan kan? Kuburan siapa ini? Emang kenapa ini sedang disiksa sama Allah? Yang satu gara-gara air kencing, cepoknya nggak bersih. Ya kan? Nah itu, jadi banyak umatku nanti
yang masuk neraka gara-gara ceboknya kagak bersih. Makanya diatur, ada bab toharo, gitu kan. Hati-hati makanya kencingnya. Yang satu lagi, kenapa gara-gara namimah? Apa namimah? Ngadu dom? Ayub diadu tuh orang, tetangga-tangga sama diadu, teman sama teman diadu, ya kan, nyebarin gosip, berita hoak, ayo diadu. Nah itu, ya, makanya jangan suka ngadu domba, ngadu orang, apalagi domba aja nggak boleh, ya kan? Ya, orang kencing atau buang air besar itu tidak disunahkan untuk menjawab orang bang. Nah, kan kalau orang bangsa kita sunnah, ya sudut sunnah menjawab ya kan, atau menyebut alhamdulillah, panggil asim alhamdulillah di kamar mandi jangan, apalagi menjawab, ya kan? Apa jawaban orang bangkis? Yarhamukallah. Yang orang yang bangkis wayus lihu balakum, kan gitu menjawab jawaban. Di kamar mandi nggak usah, ya. Nah, itu adab ketika kita buang air besar maupun buang air kecil. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang tobat dan juga senang kepada orang yang suci, yang bersih. Nah, makanya kita berusaha untuk selalu bersih. Tobat, ya tobat itu ketika kita melakukan perbuatan dosa. Nah, Allah senang. Jadi Allah itu senang banget sama orang yang tobat, sama orang yang meminta. Jadi kalau kita doa terus, Allah senang. Kita tobat terus, Allah senang, gitu ya. Nah, makanya kita jangan pernah putus, minta terus aja, Allah senang. Allah kita taubat terus, istighfar, dikit-dikit minta maaf sama orang, itu Allah senang tuh yang begitu tuh, senang banget, ya. Emang beda sama manusia. Kalau manusia kalau kita minta terus, gedeg orang, minta mulu. Kalau Allah enggak, ya beda, Allah itu enggak, ya, senang. Makanya banyakin doa. Cuman doa ada waktunya. Kalau doa sendiri baru banyak. Kalau rame-rame, ya sudah, waktunya aja. Doa habis sholat, ya doa habis sholat aja yang dibaca. Jangan semuanya doa ahli kubur dibaca, doa masuk WC dibaca juga habis sholat. Ya kan? Sedangkan jamaah kan banyak mau keluar malu, mau ngikutin amin banyak pisan Pak, nyampe aminnya kesel, amin, ya kan, dari kenceng pelan sampai pendek kagak, udah, ya kan. Kalau sendiri boleh. Doa itu apa aja? Ya kalau sendiri, ya kan. Kalau rame-rame kita lihat situasi gitu ya. Pakai bahasa apa aja boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Allah ngerti berbagai macam bahasa, makanya banyakin doa. Jangan khawatir ntar nggak diterima, ntar capek-nyapein doang, enggak. Pokoknya Allah seneng banget sama orang yang banyak minta, berdoa, dan Allah seneng banget sama orang yang bertaubat, seneng Allah, ya. Nah, makanya kita dikit-dikit astagfirullahaladzim sama orang, ya, salaman minta maaf, ya. Itu kenapa? Karena taubat itu satu, kalau dosanya sama Allah maka kita langsung minta maaf kepada Allah. Kalau sama manusia, dua, sama Allah juga, sama manusia juga yang bersangkutan, ya kan. Apalagi sekarang banyak orang yang meninggal dadakan. Makanya malam hari ini kita minta maaf. Kenapa? Nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Kan udah kan ditanya, kan Nabi bertanya sama, wa ma adrakal muflis. Wahai sahabat, tahu nggak kamu apa itu yang muflis? Orang yang bangkrut. Kata sahabat, orang yang nggak punya duit. Bukan. Orang yang di PHK. Bukan. Kata Nabi, orang yang muflis itu nanti pada hari kiamat orang yang puasanya rajin. Orang yang bangkrut itu yang ngajinya rajin, yang sedekahnya berani, yang sholatnya banyak.
Nah, ini orang yang muflis yang bangkrut, tapi dia sama orang jahat, nggak pernah minta maaf. Ini yang muflis. Kenapa? Di hari kiamat nanti pahalanya banyak, tapi yang nuntut banyak. Ya Rasulullah, ya Allah, dia memang sholatnya rajin, tapi di dunia dia pernah nyakitin saya. Saya nuntut sekarang, dia bertanggung jawab. Apa mau kamu? Saya mau pahala dia. Nah, pahala kita diambil tuh. Gara-gara kita mati belum minta maaf. Dikasih pahala kita. Datang lagi orang tetangganya. Sama, saya juga pernah dikatain sama dia, dicengin. Sakit hati saya. Dia belum minta maaf. Terus maunya apa? Saya minta pahalanya. Bagi, dikasih. Saking banyaknya orang yang minta, akhirnya pahala kita habis. Masih datang lagi orang. Saya juga pernah dia minjem duit, nggak pernah mulangin. Kalau ditagih galakan dia. Makanya sekarang saya ancam dia. Saya tagih di akhirat. Maunya apa? Pahala udah habis. Dosa saya kasih ke dia. Tuh. Dosa kita dikasih. Dosa orang tersebut dikasih ke kita. Apa yang terjadi? Maka pahala tidak ada, dosa malah nambah. Itulah kata Nabi yang disebut orang muflis, orang bangkrut. Makanya kita sholat penting, sedekah penting, tapi bermasyarakat penting juga. Minta maaf, ketemu, maafin ya kan, salaman, ngobrol, penting juga. Kenapa? Takutnya di akhirat nanti nggak ngelihat teman, ada udah ikhlas. Ya di dunia ikhlas, di akhirat siapapun nanti kita gugat. Kenapa? Penting banget siapa yang masuk neraka. Duit 50 perak pun nanti di akhirat kita tagih. Kenapa? Gue lagi butuh daripada gue ke neraka. Ya kan? Makanya kata maaf di dunia sangat penting. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi saling memaafkan. Tuh. Jadi jangan nungguin lebaran baik ntar maafnya. Ya kan? Tuh, sekarang lebaran aja susah kita ketemunya. Ya kan? Kalau dulu mungkin lebaran luar biasa, jalan, muter ketemu semua. Kalau sekarang mah aduh. Yang jauh kita paranin, yang dekat lupa. Ya kan, yang jauh kita paranin sekarang. Tapi yang dekat nggak ketemu. Tuh, makanya habis Idul Fitri sholat perlu kita saling memaafkan. Tapi lebih penting lagi setiap hari ya kita minta maaf. Itu faslun wallahu alam bissawab. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah hilaf kata. Ya, kita doakan saudara kita, teman kita, khususnya orang tua Bapak RT, Ibu Sanah, yang mudah-mudahan sehat, panjang umur, ya diberi kesabaran buat orang tuanya, juga buat anak-anaknya yang ngurusnya, juga buat saudara-saudara kita, orang terdekat kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran, yang sedang usaha ya Allah bukakan pintu rezekinya, dimudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang punya masalah dikasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang punya hajat biar dikabulkan hajat keinginannya, yang belum punya pasangan hidup biar dikasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar dikasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunannya dijadikan keturunan yang salihin dan salehah, yang punya anak sedang belajar dimudahkan pelajarannya, diberikan ilmu bermanfaat, yang di pondok biar pada betah, biar jadi orang sukses semuanya, dan juga diri kita, keluarga kita, kampung kita biar Allah lindungi dari segala musibah bencana. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk memakmurkan majlis taklim kita, masjid kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang salihin dan orang-orang yang salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.